Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Nikadek Ayu Widiarning, analis Solid Gold Berjangka Bali. Ya, Mbak Kadek, seperti apa pergerakan harga-harga komoditas hingga sore ini? Ya, selamat sore Mbak Popi. Jadi untuk harga komoditas di sore ini masih mengalami kenaikan ya, terutama di sektor pangan itu seperti cabai, kemudian bawang putih, kemudian telur, dan juga khususnya di perdagangan emas ya. Emas saat ini masih memiliki permintaan yang cukup tinggi khususnya. Jadi memang karena berdampak dari COVID-19 yang masih belum usai ya. Untuk komoditas emas sendiri hingga sore ini pergerakannya masih di area $1.734 per troy ounce dan juga $17.43 per troy ounce. Dan untuk momen lebaran ini itu diperkirakan hampir semua komoditas itu mengalami kenaikan di atas 30% di Makopi. Oke, lalu komoditas yang paling mendominasi transaksi ini sejak sepekan terakhir hingga sore ini seperti apa? Oke, jadi untuk komoditas sendiri ya yang masih mendominasi perdagangan permintaan itu masih ada oli, kemudian disusul kopi dan juga emas. Tercatat hingga sore ini itu sekitar 8.209.150 volume transaksi untuk perdagangan di emas. Kemudian kopi itu tercatat 69.700 volume transaksi, disusul terakhir itu Olen dengan 12.350 volume transaksi yang tercatat di Jakarta Future Exchange sampai sore ini, Mbak. Ya, ini sebentar lagi memasuki Ramadan. Menurut Anda prospek permintaan dan juga harga untuk pasar kopi dan kakao seperti apa sampai saat ini? Ya, kita berbicara menjelang Ramadan ya Mbak Popi ya. Seperti yang kita ketahui setiap tahunnya untuk permintaan dan juga harga di komoditas kopi dan juga kakao itu selalu mengalami kenaikan gitu. Tapi di sektor lain itu memang untuk pasokannya sendiri itu selalu untuk saat ini mengalami penurunan ya dengan uh, sedikitnya pasokan untuk kopi dan juga kakao, tapi permintaan di pasar itu selalu meningkat. Jadi hal ini menyebabkan harga pun juga meningkat. Dan pemerintah sendiri juga memberikan kita dukungan untuk meningkatkan pasokan terutama di kopi dan juga kakao supaya dari tahun ke tahun untuk dari permintaan kopi dan juga kakao itu semakin meningkat tajam seperti itu, Mbak. Ya, lalu bagaimana ini pengaruh optimisme ekonomi di Amerika dan juga Eropa terhadap minat emas, dan apakah Anda punya saran untuk pelaku pasar untuk short term saja paling tidak? Oke. Jadi memang harga emas dipastikan masih kembali menguat pada pekan ini, Mbak Popi. Hal ini terlihat dari beberapa sentimen-sentimen bullish yang terjadi di pasar seperti itu. Dan pada Jumat kemarin itu terlihat memang harga emas terakhir mengalami peningkatan volume tertinggi di 2 pekan dan ditutup itu di hari Kamis kemarin itu harga tertinggi di kisaran $1.758 per troy ounce, kemudian di hari Jumat kemarin ditutup itu di $1.742 per troy ounce. Dan optimisme pelaku pasar sampai saat ini masih membuat harga itu kembali ke area psikologis harga itu di $1.750 per troy ounce, Mbak Popi. Oke, jika obligasi Amerika dan juga dolar Amerika ini terus menguat ini, bagaimana emas? Apakah masih menarik jadi safe haven, Mbak Kadek? Ya, tentu Mbak Popi, emas tetap menjadi salah satu aset yang menarik untuk dikoleksi ya Mbak Popi ya, meskipun realinya signifikan ini tertekan akibat imbal hasil dari obligasi Amerika Serikat yang lebih tinggi. Jadi harga emas diprediksi masih berada di level $1.700 per troy ounce sampai $1.800 per troy ounce dalam waktu terdekat ini, Mbak. Hingga akhir pekan, bagaimana prospek harga emas dan olen? Sentimen apa yang berpengaruh? Oke,
Untuk prospek ke depannya di produk Olin dan juga kopi. Pertama kita bahas di Olin dulu ya. Dalam minggu ini diprediksi memang untuk dari Olin sendiri masih stabil ya sepanjang semester 1 di tahun 2021 ini. Kemungkinan memang akan berada di kisaran Rp3.846 per ton pada semester 1 di tahun 2021 ini. Dan hal tersebut itu memang seiring dengan kekhawatiran pasar ya terhadap permintaan dan juga keterbatasan pasokan yang terganggu di awal tahun ini, terutama menjelang Ramadan juga kebutuhan akan minyak, khususnya minyak nabati dan juga lemak itu kan selalu meningkat ya menjelang Ramadan. Di sisi lain untuk di komoditi emas memang masih berpotensi untuk naik karena kehati-hatian tentang obligasi juga permintaan 10 dan 30 tahun di Amerika Serikat ini dan juga tentang laporan CPI gitu ya Mbak. Jadi membuat harga emas masih berpotensi untuk naik di pekan ini. Salah satunya itu sentimen yang mempengaruhi itu kita bisa lihat nanti di hari Kamis tentang pidatonya The Fed yang tentang pengumuman tentang suku bunga. Jadi untuk minggu ke depan range emas masih berpotensi naik itu di $1.750 per troy ounce sampai dengan $1.770 per troy ounce Mbak Popi. Baik, terima kasih untuk informasinya dan juga analisanya Nikadek Ayu Widiarning, analis Solid Gold Berjangka Bali.